Salam sehat. Di video hari ini kita akan bahas MSCI Report Mei 2024, merupakan video yang ketiga, Jumat 31 Mei 2024. Nah, untuk mengingat kembali ya, MSCI Index Review semester 1 itu di big cap itu TPIA di add, sedangkan yang di delete TOWR SMGR. Nah, TOWR SMGR ini di downgrade ke MSI Small Cap selain Tower dan SMGR yang di add di Small Cap, yang lain adalah GGRM, Mika, dan ULTJ. Jadi ada 3 pendatang baru di Small Cap ditambah dengan Tower dan SMGR. Kemudian yang di delete dari Small Cap yaitu Auto, BP, BPKP, PCTM, Energi, LPKR, MNCN, CARE, LSIP. Nah, ini keadaan indeks ya, indeks komposit di hari Jumat di sesi 1 closing, di sesi pre-closing, di sesi closing, di mana valuasi di pasar reguler itu di sesi pertama yaitu 4,6 T. Kemudian di sesi pre-closing 10,7 T. Ini pre-closing ya, sedangkan closing di 31,4 T. Jadi ada lonjakan 20 T kurang lebih di pasar gelap atau black market atau pre-closing ya. Ini adalah file-file yang di saham yang di add maupun di del di MSCI. Nah, TPIA valuasinya meningkat drastis, yaitu 27 kali lipat dibanding hari biasa. Ada asing. Nah, jadi memang MSCI itu untuk asing itu suka ya dengan valuasi yang naik signifikan dan asing masuk. Di mana di gap up sebesar 4,9%. Ya, jadi di gap up ya, di mana free float-nya 17%. Kemudian ULTJ di gap up 4,8% minus. Oh, bukan di gap up, di gap down ya kalau ULTJ. Jadi selain TPIA semuanya di gap down. Ya, ULTJ 4,8%, GRM minus 3,9%,
Tower minus 4,8%, MNCN minus 4,9%, LPKR 4,3%, dan rekornya dipegang oleh CARE yaitu minus 14,9% di Gapdon. Ya. Ini adalah data Gapdon. Sedangkan ini adalah value hari Jumat secara level ya. Level 27 TUWR ini juga sampai 1 triliun, 1,3 triliun ya valuasi, maka dia levelnya meningkat ke level 36 minus karena ya memang di Gapdon itu yang di add mau di del di MSCI. Nah, dari kalau kita paham MSCI yang punya saham ya out dulu misalnya karena ya takut di Gapdon seperti ini. Kalau kita punya gudang garam ya Ika misalnya di Gapdon 2,4% minus. Ya, kita lanjutkan. Jadi kita harus hati-hati ya, terutama yang di del di MSCI jangan kita malah buy saham-saham yang di del di MSCI pada waktu MSCI berlangsung. Dari sini kelihatan tuh. Ya. PP malah minus 21%, CARE malah minus 21% juga. Ya. Sebaiknya hindari saham-saham yang di del di MSCI pada waktu MSCI berlangsung. Ini adalah saham-saham IDX 80 ya, yang di gap up maupun di Gapdon. Tertingginya adalah MNCN di Gapdon 4,9%, Tower 4,8%, Amart 4,7%, Energi 4,4%. Kali ini MSC-nya sangat ngefek betul ya. Jadi ya istilahnya yang di Gapdon banyak betul. Yang di up juga banyak ya, tapi istilahnya gede-gede secara persentasenya ya. Seperti SCMI ini di gap up 8,7%. Indi di gap up 4,8%. Jadi secara persentase unusual, tidak biasanya. Ini yang di gap up ID 80. Kita lanjut. Ini yang non IDX 80. Tentunya lebih tinggi lagi ya. Gap up maupun Gapdonnya. Ini area di Gapdon minus 16%. CARE di Gapdon minus 14%. DRMA di Gapdon minus 9,9%. Dan seterusnya sampai yang di gap up di ranking pertama adalah SMSM ya di 8,8%, OASA di 8,2%. Nah, di sini susahnya ya kita milih sama yang di gap up yang mana, sama yang di Gapdon gimana. Pas kita beli di Gapdon ya, pas kita sell di gap up ya. Jadi mendingan kalau saya ya, karena ilmu order booknya kurang sempurna, tidak bisa memprediksi saham-saham yang mau di gap up maupun di Gapdon. Maka ya
ngantri aja di antri beli aja di closing. Nah, ini hasil dari rebalancing MSCI ya. Untuk kali ini karena memang indeks minus 3% ya. Jadi selama MSCI berlangsung LQ45 turun 3%. Jadi yang performanya melebihi LQ45 yaitu GGRM itu 0%. Ya, jadi sebelum MSCI 0%, setelah MSCI 0%. Kemudian yang satu-satunya menghasilkan positif ya, mengalami kenaikan yaitu cuma TPIA yang detail di big cap. Jadi untuk TPIA atau untuk saham yang masuk big cap bisa menjadi pertimbangan watchlist trading misalnya. Yaitu di mana TPIA terendahnya ya 3% minus selama MSCI. Tertingginya ya kemarin pas closing yaitu plus 1%. Sedangkan yang lainnya seperti Mika, TOWR, ULTJ itu kinerjanya di bawah LQ45. Nah, itu yang di add ya. Ini yang di add ya. Yang di add di MSCI. Nah, coba kita lihat yang di del di MSCI. Nah, ini yang merah adalah kinerja LQ45. Nah, yang di del itu kinerjanya di bawah LQ45. LQ45 udah minus 3%, di bawahnya lagi. Misalnya seperti SMGR, ini minus 8% selama MSCI berlangsung. Kemudian energi itu malah minus 11%. LSIP minus 15%. LTKR rekor yaitu minus 18%. Itu sebagian yang detail di MSCI. Kemudian kita lanjutkan yang detail lagi karena ini grafiknya chart comparison ini cuma 1, 2, 3, 4, 5, 6 line ya, masing-masing line mewakili satu emiten. Jadi karena yang detail di MSCI lebih dari 6, maka saya bagi dua. Yang berikutnya adalah saham yang detail di MSCI yang berikutnya. Ini RQ45 merah, auto kinerjanya minus 8%. Kemudian BPKP minus 14%, BJTM minus 15%, BP minus 23%, CAR ini ya minus 49%. Ya. Jadi volume yang rata ya, seperti BP, terutama CAR itu lebih berisiko kalau dia masuk MSCI yang di del. Nah, ini keadaan bursa global dan regional hari Jumat kemarin.
di mana indeks kita tercinta itu minus 0,81%. Coba kita lihat ya. Ini 0,9 ya. Ya, ini yang benar ya, karena ini indeks kita sendiri. Sedangkan data tadi diambil dari investing. Ya, ini diambil dari investing. Ya, ini. Mungkin ini sebelum gap down ya ini ya. Jadi kan bursa kita ya ditutup pre-closing ya, kita kembali lagi. Pre-closing. Oh, ini 0,64. Lumayan gede juga tarikannya ya. Jadi sebelum, jadi pre-closingnya itu minus 0,64%, sedangkan closingnya 0,9%. Hampir 0,26 ya. Iya, 0,26% di gap down. Semakin gap down-nya semakin gede, semakin bagus ya untuk hari berikutnya. Ya, itu data ya, saya kira cukup ya. Ini chart comparison yang di Dell. Yang kedua, ini chart comparison yang di Dell yang pertama. Ini yang di add di MSCI big cap maupun small cap. Ini gap down, gap up di non IDX 80. Ini gap up dan gap down di IDX 80. Ini gap up dan gap down di emiten yang di add maupun di Dell di MSCI. Ya, saya kira itu ya. MSCI Report Mei 2024 edisi yang ketiga. Salam sehat.